Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom, saudara-saudara, apa kabar? Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini kita masuk pada ruang kesaksian, dan kesaksian pada hari ini datang dari saudara kita, saudara seiman yang jauh, saudara, ya. Beliau ini adalah seorang perempuan, saudara, yang tinggal di Iran dan ya dibesarkan di keluarga Muslim, saudara. Nah, nanti bagaimana kesaksiannya kita akan dengarkan. Amin, saudara. Tapi yang jelas saya bersama dengan tim, saudara, mengetengahkan, ingin memberikan penguatan-penguatan kepada saudara sekalian mengenai kesaksian, saudara, yang akan kita ambil, saudara, dari berbagai sumber saudara seiman kita dari berbagai belahan dunia, saudara. Ya, doakan saja supaya program ini tetap survive, saudara, konsisten, bisa kita nikmati bersama untuk membangun iman percaya kita. Amin, saudara. Haleluya. Baik, saudara, namun sebelumnya saya ingin menyambut saudara sekalian, ya, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, yang ada di luar negeri. May God bless you abundantly. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, baik, ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang berasal dari Iran, yang merupakan negara Islam. Dia seorang wanita yang bernama Maryam, ya, Maryam kalau bahasa Indonesianya, saudara, ya. Dia dibesarkan di keluarga Islam yang sangat fanatik, saudara, sangat kuat dengan ajaran-ajaran Islamnya. Namun apa yang membuat Maryam meninggalkan Islam dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Nah, ini dia, ya, yang kita nanti-nantikan, saudara, tentunya, ya. Mari kita saksikan kesaksian ini sampai selesai, tentunya, saudara, ya. Saya berdoa dan berharap kesaksian ini akan memberkati saudara sekalian. Menurut Maryam, saat dia masih berusia muda, dia sudah ditanamkan benih-benih kebencian terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen. Pokoknya menurutnya orang-orang Kristen itu kafir dan najis, ya. Ya memang seperti itu, saudara, ya. Ya pengajaran-pengajaran yang diperoleh, saudara, ya. Akibatnya dia menjadi berburuk sangka terhadap mereka. Namun kadang-kadang hatinya menolak, hatinya memberontak terhadap ajaran-ajaran yang diterimanya. Growing up as a Muslim in Iran, Miriam Tripp was taught to hate. Islam is a very, very prejudiced religion. Sering waktu Maryam kecil bertumbuh menjadi remaja yang cantik, pandangannya pun berangsur-angsur mulai berubah, khususnya tentang peranan perempuan Muslim di negerinya Iran. Pertanyaannya, saudara, bagaimana pandangan Maryam terhadap peranan wanita Muslim di Iran? Berikut tanggapannya. About the role of women in Islam. I had problem with Islam. Sometimes I would try to just say, forget it, this Islam religion doesn't make any sense to me because it's so cruel toward women. Why am I a second-grade citizen? Menurut saya, perempuan sangat menderita karena tradisi, budaya, dan kepercayaan sangat mengikat kehidupan para perempuan. Saya sangat menentangnya karena tidak masuk akal. Hal ini benar-benar sangat kejam terhadap perempuan. Saya perempuan menjadi warga kelas 2, jadi saya punya masalah dengannya dan saya menentangnya. Maryam menikah ketika dia berusia 17 tahun. Dia dan suaminya pindah ke Amerika Serikat, kuliah dan memiliki seorang putra. Tetapi ketika di sekolah, suami Maryam bertemu beberapa orang Muslim radikal. Dia benar-benar berubah menjadi pria kejam yang dominan.
Dia memasang kunci khusus di pintu depan sehingga membuat Miriam tidak dapat keluar rumah. Dia berkata, I was a prisoner in my own home. And then there was no love anymore. You know, it was like his love was a privilege. So Miriam prayed to Allah. I would pray so hard that God, Khuda, would put love in my heart for my husband so I would not break up my marriage to the point that I would pass out from exhaustion. saya benar-benar seorang tahanan di rumah saya sendiri. Dan kemudian tidak ada cinta kasih lagi. Saudara tahu, kasih itu merupakan hal yang istimewa. Lalu saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa begitu keras kepada Allah agar boleh menaruh kasih di hati saya untuk suami saya. Sehingga saya tidak akan mengalami perceraian. Saya memohonnya dengan keras melalui doa dan sholat sampai saya pingsan karena kelelahan. Hubungan mereka tidak berubah dan bertahan lama. Akhirnya Maryam menggugat cerai suaminya karena pernah memukulinya begitu keras. That I couldn't go to school because half of my face was all black and blue. Saya tidak bisa pergi ke kampus karena separuh wajah saya lembam, kenang Maryam. Suaminya berkata, He says, no, I'm going to take you to Iran, and under Khomeini, I'm going to make a good, submissive wife out of you. And I told him, I said, what do you think? This is not Iran. You can't beat me and pull my hair and put me in the aeroplane. I'm not coming. Tidak. Aku akan membawamu ke Iran, dan di bawah Khomeini aku akan membuatmu menjadi baik, menjadi istri penurut. Saya mengatakan kepadanya, apa yang kau pikir ini bukan ironis dan memukuli aku? Seharusnya kau tidak memukuli aku, menjambak rambutku, dan menyeret aku ke dalam pesawat. Aku tidak mau ikut kau. Suami Miriam menculik putranya dan kembali ke Iran. Dia bercerai dan kehilangan semua akses ke keluarganya karena tidak kembali ke Iran. Dia tidak pernah melihat putranya lagi. Dia mencoba bertahan secara finansial dengan melakukan 2 pekerjaan. Setelah 5 tahun, Miriam bertemu dengan seorang pria bernama Carver yang segera menjadi tunangannya. Sementara di rumah, Carver melihat Miriam berdoa kepada Allah tentang keuangan mereka. Miriam berkata, I'm praying to God, to Muhammad, to Hassan, to Hussein, to Abbas, to Reza, to all the prophets, and all of a sudden, I just looked toward the French doors, and there he was standing, Lord Jesus. And I recognized him. I was not even praying to him. He was the furthest thing from my mind. saya berdoa kepada Allah untuk Muhammad, Hasan, Husain, Abbas, Reza, dan semua nabi. Tiba-tiba saya hanya melihat ke arah pintu dan di sanalah dia berdiri, yaitu Tuhan Yesus, dan saya mengenalinya. Sementara saya tidak pernah berdoa kepadanya. Dia jauh dari pikiranku. Carver tunangannya berkata, And she said, I see Jesus. He's standing right there. And I said, right where? She said, he's standing right there. He's all dressed in white. dia berkata, aku melihat Yesus. Dia berdiri di sana berpakaian lengkap putih. Miriam menjelaskan, And I knew that he was Jesus Christ. I didn't know much else about Christianity, but I knew that from that moment on, I was going to be a Christian. saya tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Tetapi saya tahu bahwa sejak saat itu saya akan menjadi seorang Kristen. Miriam dan Carver segera menikah dan keinginannya untuk belajar tentang Yesus dan kekristenan terus bertambah. Serious about praying to the Lord Jesus and seeking Christianity. Tentu saja saya menjadi sangat serius berdoa kepada Tuhan Yesus dan mempelajari kekristenan. Miriam mulai menonton program televisi Kristen termasuk acara Klub 700 yang membahas tentang kekristenan. Saya menonton Pat Robertson dan tampaknya itu merupakan program TV Kristen.
Saya mendengar dia berbicara tentang Yesus. Di akhir khotbahnya, dia membuat panggilan altar dengan berkata, Altar call, if you want to come to Christ, just follow after me. And I did. And I received Jesus officially for the very first time into my heart as my Lord and Savior and as my God. jika saudara ingin datang kepada Kristus, ikuti saja saya. Dan saya lakukan, dan saya menerima Yesus secara resmi untuk pertama kalinya ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di hari-hari berikutnya, Maryam membaca Alkitab dan berdoa sembari berseru, I said, Father, I don't want to offend you. Please, you tell me if Jesus is your son, if Jesus is divine. And then I would open the Bible and it would go to the book of John. The Word became flesh and dwelt among us. How can it get any more clear than that? Bapa, saya tidak ingin menyinggung perasaanmu. Tolong beritahu saya jika Yesus adalah anakmu. Jika Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian saya membuka Alkitab dan membaca kitab Yohanes. Di sana dikatakan, Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maryam dan Kafar memiliki seorang putra dari hasil perkawinan mereka yang diajarkan tentang Yesus dan membawanya ke gereja. Tetapi suaminya tidak pernah pergi bersama mereka. Suaminya berkata, My little son looked me right in the eye and said, Dad, why can't we go to church? And I just didn't have a good answer. And I said, Carver, we can, and we will. putra kecil saya menatap mata saya dan berkata, Ayah, mengapa kita tidak pergi ke gereja? Dan saya sama sekali tidak memiliki jawaban yang bagus. Dan saya mengatakan, Nak, kita akan pergi. Kita akan pergi ke gereja bersama-sama. Hal ini yang pertama kali bagi Kafar, sang suami pergi ke gereja sejak kanak-kanak. Maryam bertutur, And he received the Lord Jesus in his heart and became a Christian, which is, of course, it was the cry of my heart. pesan firman Tuhan yang baru pertama kali didengarnya meresap dalam dirinya dan dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya menjadi seorang Kristen yang tentu saja itu adalah sebuah tangisan hati. 6 bulan kemudian seluruh keluarga dibaptis bersama-sama. And it was wonderful because it was a full immersion baptism. So I died with Christ and I resurrected a new creation in Christ. Itu hal yang luar biasa bagi kami. Itu baptisan selam. Saya ditenggelamkan di dalam air. Jadi saya mati bersama Kristus dan saya bangkit menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Selama bertahun-tahun mereka terus bertumbuh di dalamnya. Iman yang baru ditemukan. Maryam lebih jauh mengatakan, The most important thing that God has done for me was to save my soul, to come to the Lord Jesus, to know that eternity is safe. hal terpenting yang telah Tuhan lakukan bagi saya adalah menyelamatkan jiwa saya untuk datang kepada Tuhan Yesus, bahwa kekekalan akan menyelamatkan. Saya akan membagikannya kepada orang-orang dari agama lain seperti Islam yang tidak memiliki juru selamat, Buddha yang tidak memiliki juru selamat, dan umat Hindu yang tidak memiliki juru selamat. Satu-satunya keyakinan yang memiliki juru selamat adalah Kristen. Apa yang Alkitab katakan adalah benar. Yesus mati di kayu salib. Dosa-dosa kita telah diampuni. Haleluya, luar biasa. Baik saudara, ya sungguh sangat luar biasa. Apa yang boleh kita dengarkan, kita saksikan saudara, biarlah kiranya itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita semakin bersemangat saudara. Ya, jadi jika Maryam sebelumnya belum pernah mengenal Tuhan Yesus saudara, tapi karena saudara ya kepasrahan dia terhadap keadaan saudara, ya, ini memang sesuatu hal yang unik saudara ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saudara
tapi ternyata yang datang Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Jadi memang Allah kita ini luar biasa, saudara, ya, yang mengerti setiap umatnya, saudara, ya. Jadi kalau kita pelajari Alkitab, saudara, ya, bahwasanya penebusan dosa, saudara, pengampunan dosa sebenarnya bukan hanya untuk kita orang Kristen, saudaraku, ya, tapi untuk semua umat manusia. Untuk itulah dia mati, saudara, ya. Dan darahnya, ya, telah membayar dosa-dosa kita, saudara. Dan luar biasanya pada waktu itu, saudara, Maria memperoleh perkenanan Tuhan dan langsung Tuhan Yesus yang menemuinya, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka momen itu, saudaraku, ya, langsung ditangkap oleh Maryam, saudara, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun, saudara, ya, dia kehilangan seorang putra yang dikasihi, saudara, karena dia menikah dengan laki-laki yang salah, yang begitu kejam, saudara. Jadi kekejaman suaminya ini diakibatkan ketika mereka ada di Amerika untuk studi, saudaraku, ya, suaminya bertemu dengan teman-teman muslimnya yang sangat radikal, saudara, ya, sehingga itu mempengaruhi pikiran suaminya dan akibatnya, saudara, ya, rumah tangga mereka tidak pernah damai dan selalu terjadi percecokan karena memang suaminya sangat dominan tadi katanya, saudaraku. Tapi luar biasa, saudara, Tuhan Yesus datang menyelamatkan Maryam dan masa depannya, saudara, sehingga dia merasa hidupnya menjadi lebih tenang lagi di dalam Kristus, saudara. Dan biarlah apa yang dialami oleh Maryam ini juga akan dialami oleh saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu ini doa kita. Amin, saudara. Saya pikir demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kami akan kembali pada program yang sama, saudara. Mohon didoakan supaya ruang kesaksian ini lebih sering muncul. Amin, saudaraku. Ya, baik, kembali dari Medan, di ladang misi, ladang pelayanan, saya bersama dengan tim mengucapkan salam sejahtera, sehat selalu, sukses, Immanuel.